taksi gua yang gua bayar sekarang, karena semalam kan gua katanya masih gelap, nggak ada orang. Iya, nggak ada orang juga, kebetulan nggak ada orang gitu. Dan akhirnya gua langsung bayar taksi ini taksinya tuh. Jabodetabek kepanjangannya Panjangan ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. mantap. Rekomendasi banget pokoknya lah. Tepuk kaki dulu lah. Jadi kali ini mungkin gue juga pertama kalinya dimana kajian perdana di kawasan atau daerah Curug ya. Karena sebelumnya pastinya di gunung-gunung atau di mana gitu. Jadi termasuk gimana ya, perdana. Jadi benar-benar rasa kayak estetis banget gitu. Oke cuy, ini sekarang gua mau arah balik dan semalam gua mau bayar taksi, tapi ternyata karena lagi istirahat, ya kan, dan akhirnya gua mau balik, gua mau bayar dulu taksi. Setelah udah bayar taksi, gua pengen lihat dulu untuk per orangnya itu berapa, dan untuk kemungkinan yang bisa didapat sih infonya dapat pelampung sih, lumayan lah ya buat kita berenang-berenang, swimming ya kan. Betul Kang, kalau misalkan kita buat kalian membayar taksi itu udah dapat pelampung kan? Iya betul. Ya. Alhamdulillah ya Kang. Alhamdulillah. Dan itu tarifnya kalau yang camping bukan beda, untuk per orangnya itu kan Iya 50.000. 50.000 udah dapat Lampung, listrik masuk ke tenda, ya, sama toilet nggak termasuk. Oh, Masya Allah cuy, fasilitasnya memadai banget sih, jadi tidak merepotkan untuk pengunjung maupun dari area campingnya. Terus untuk kedalamannya kan, Kedalaman air ya, yang bawah itu 4 sampai 5 meter, yang atas 6 sampai 7. 4 sampai 6 meter. Iya. Oh, yang dari itu, oh yang mana ya? Iya, yang atasnya. Iya, Ya. yang di atas bawah 6 sampai 7. Iya. Oh, punten Kang, yang di bawah itu kalau nggak salah ada curug lagi kan? Ada, ya itu namanya Curug Orok. Curug Orok. Ya, baru. Oh, itu baru. Ada baru 6 bulan atau gimana? Kurang lebih lah, kurang lebih untuk membuka jalur baru 6 bulan, pas ada 6 bulan kurang lebih. Kalau untuk peresmian di curug ini gimana Kang? Gimana? Maksudnya ini dibukanya kapan, peresmiannya di tahun udah lama atau? Udah lama ya, udah lama, kalau untuk tahunnya nggak tahu saya. Oh ya, Ya, siap. itu bapak yang buka Aqua. Masya Allah. Jadi dulu juga kita pernah sempat datang ke sini ke Bulao, cuman waktu itu keadaan pas lagi rame-rame COVID lagi, Iya. jadi ditutup tuh. Awal-awalan itu Kang. Awal kita kondisi ke sini nyobain, tutup. Akhirnya ya udah deh, kita cuma Kita balik. mentok di tempat parkiran doang. Akhirnya kita muter balik turun lagi. Dan sekarang alhamdulillah nih kita dapat udah bisa nih. Penasaran kan, akhirnya dapat. Nah, ini taksi gua yang gua bayar sekarang, karena semalam kan gua Katanya masih gelap, nggak ada orang. Iya, nggak ada orang juga, kebetulan nggak ada orang gitu. Dan akhirnya gua langsung bayar taksi ini taksinya cuy. Paket bang ya, itu kan 35 Oh. sama Lampung 10.000, Oh, Curug 15. oh ya, siap Bang. Ini sepaket cuy. Kelihatan Ren. Jadi campingnya ini 105.000. Ya, Nah, ini kan 35 kali 3. ya. Nah, itu untuk per orangnya cuy, untuk masuknya. Tapi kalau misalkan untuk sama pelampungnya udah difasilitasin, dikasih gocap alias 50.000 lebih tepatnya. Kalau gocap bahasa Cina ya cincai lah ya. Korea sini Nggak apa ada gini-gini kayak Kang ya. Apa? Ya, jangan banyak komen. Iya. Tapi kalau untuk ini kan untuk buka tenda itu sendiri ada tempat khusus apa emang di bawah aja tuh tempat kita buka? Ada di sini kan ada 2 bagian bang ya. 2 bagian. Bagiannya di sini sama di bawah, sama juga yang di seberang. Oh seberang. Ya, di seberang dilewati air. Lumayan juga lah, beratnya lumayan. Oh. Ya untuk 20 tenda apa 30 tenda masih Oh, cukup. luas Di berarti situ itu yang ya. luas. Dekat mana tuh kan? Di seberang ya. Coba itu. Iya, iya. Berarti masuknya lewat sana Kang? Iya. Nggak bisa lewat sini berarti ya? Lewat sini. Oh, lewat sini dulu bisa. Pembayaran di sini, lokasinya di sini. Oh, iya, kira saya berarti masuk lewat sana juga gitu Kang. Iya. Sabtu sama Minggu berarti rame dulu kan sini ya? Ya kalau kunjungan alhamdulillah. Kalau buat camping sekarang Pernah nemu sama
wisata luar itu orang Cina kapan jauh Turis gitu kan. turis Terus jarang. jarang Ada tapi jarang gitu kan. Iya, banyaknya WSI ya. Untuk sekarang, iya, untuk sekarang banyaknya WSI untuk di rumah ya banyak kan. Oh iya. Sebelum pandemi ya, Betul. harap juga kan masih juga kan. betul Iya. ya pandemi memang. Jadi malam juga kan namanya kita treknya jalan malam, terus juga penerangan di jalanan juga kayak kurang terang kan. Iya. Alhamdulillah sih kalau dulu pas tadi kita kesini itu jalanan masih belum terlalu Rapi. rapi ke sekarang. Dulu Iya. kan masih batuan tuh. Betul. Jadi benar-benar memacu adrenalin tuh. Iya. Sekarang alhamdulillah nih. Nah kalau untuk patokannya untuk ke Curug Cibolong sendiri tuh kan, jadi kita dari puncak tuh kemana tuh kan? Biar Patokannya. patokannya dari puncak ke Cibulau atau dari mana gitu jalannya ke bawah. Buat untuk arah kemarin. Cimori. Oh, Yang kita patokannya Cimori aja. Cimori. Yang Cimori lewat sedikit ya, Cimori kanan, Iya. lewat sedikit. Oh, Itu kan ada Alfa, ada Gang Ojek, masuk aja gitu lurus. Itu patokannya pesantren, udah ke pesantren. Langsung ikuti aja jalur lurus aja, jangan belok-belok. Pesantren itu pokoknya ada di sebelah kiri ya posisi ya. Iya, kalau dari Dari bawah? dari bawah, iya kiri, Sebelah kiri dia pesantrennya. Iya. gitu cuy. Jadi kalau misalkan untuk dari yang dekat-dekat masih Jabodetabek, apa tuh sebenarnya? Jabodetabek kepanjangannya Panjangan ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Wes, mantap. Rekomendasi banget pokoknya lah. Tepuk kaki dulu lah. Kan, Pak. Nggak sampai coba tuh. Barangan doi. Nah, terus kalau misalnya untuk di Jabodetabek sangat mudah juga jalur alternatifnya bre ya. Iya, apa saya. Nah, kalau kita mau lewat Bogor, Depok masih bisa, Tangerang bisa, ya kan? Bekasi bisa, ya kan? Yang repot apa? Maluku nyebrang dulu. Jauh. Baru cuma jauh. Ya kan? Kalau untuk jam operasional itu, Pak. Jadi buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Untuk buka ya jam 7 udah buka. Untuk tutupnya sampai jam 5. Itu weekend sama weekday sama aja. sama aja. Untuk pengunjung itu kan? Iya, untuk pengunjung Kalau untuk area camping itu mana 24 jam atau gimana? 24 jam. Beneran Iya. 24 jam? Ya, kalau weekend ya 24 jam. Gitu cuy. Jadi kalau misalnya untuk brother pada atau gimana nih? Para cuy-cuy, kan kita manggil cuy. Brother pada kalau misalnya mau buat diriin tenda bermalam di sini dan paginya langsung ke Curug itu masih bisa cuy. Masih bisa dilayanin. Bener. Dan fasilitasnya cukup, gue yang ngerasain sendiri memadai banget untuk fasilitas dari listrikan, untuk fasilitas dari kita pembuangan air, macam-macam lah segala halnya itu. Dan lu sendiri nanti yang bakal bisa cek untuk di Cibolau ini. Cibolau ya, betul kan? Pulau. Gitu ya cuy ya. Untuk kelanjutannya lu terus tonton di video ini. See you. Oke cuy, dari setelah gua ngobrol-ngobrol sama abangnya, gua tadi nanya-nanya setelah langsung gua review tempatnya seperti apa, terus untuk kedalamannya curugnya berapa, dan lu udah tahu sendiri 4 sampai 5 meter ya berarti. 4 sampai 5 meter. Dan langsung kajian ya. Ya udah. Ini yang mau tunggu buat dari kajian aja juga langsung dimulai dari Abdul Aziznya. Silakan Abdul Aziz. Soalnya posisi juga ini jam 6 lewat lah, jadi emang masuk mendekati waktu maghrib, jadi kita juga masih belum prepare. Niatnya sih emang kita setelah ini langsung prepare langsung serang, jadi untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul kembali, bermuajahah, bertatap muka, dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, Amin ya Rabbi. keberkahan, dan juga nikmat daripada agama yang kita pegang. Itu agama Islam. Salam. Jadi kali ini mungkin
gue juga pertama kalinya dimana kajian perdana di kawasan atau daerah Curug ya. Karena kan sebelumnya keseringan di gunung-gunung atau di pos mana gitu. Iya. Jadi termasuk gimana ya, perdana, jadi benar-benar ngerasa kayak excited banget gitu. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan kajian ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Oke. Untuk materi pada kajian kali ini gue pengen ingetin lagi ke teman-teman ya. Jadi soal rukun iman. Nah, rukun iman ini sebenarnya kalau gue pelajari atau gue baca-baca ya, sempat juga teman-teman pelajari ya, itu kan memang sudah ada di pelajaran SD, betul. Bahkan di kelas 1 kalau nggak kelas 2 gitu. Nah, pelajaran rukun iman. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita bukan hanya sekedar macam-macam rukun iman, tapi juga harus tahu urutannya. Nah, sebelum lanjut, menurut daripada rukun iman itu menurut harfiah, jadi itu kan ada 2 bahasa. Yang pertama rukun, yang kedua iman. Rukun itu berarti fondasi atau pilar. Ya. Nah, iman apa iman? Iman suatu hasrat yang kita pokoknya tertuju pada ibadah. Iya. Jadi lebih jelasnya iman itu percaya, yakin. Iya. Nah, jadi rukun iman berarti fondasi kepercayaan daripada setiap orang muslim. Karena kalau orang muslim tanpa adanya iman di dadanya atau di hati kalbunya itu, dia nggak bakal bisa menyempurnakan daripada agama yang dia pegang. Nah, sedangkan kalau ngambil dalil daripada rukun iman itu sendiri, Bentar. Oh, boleh dipotong? boleh? Walaupun statusnya muslim tapi Tadi satu muslim tapi dia nggak beriman, maksudnya tidak selalu paham atau mendalami rukun iman tersebut, ya sama aja dia Islam toh. Kalau bahasa sekarang Islam KTP kan, karena kan rukun iman itu perlu adanya perlu adanya kita bukan hanya sekedar tahu doang, tapi juga kita tahu daripada hikmah-hikmah daripada rukun iman tersebut gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi dalil daripada rukun iman itu ada di surat Al-Baqarah yang sering banget. Ini ayat termasuk ayat familiar dan ada di 3 surat yang terakhir. Ayat 285. Nah, bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Hafalkan ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, jadi itu potongan daripada ayat itu yang mana artinya amanar rasulu bima. Rasul telah beriman pada kitab yang telah diturunkan dari Allah. Nah, dan siapa yang beriman daripada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, jangan lupa urutannya begitu. Ulangi lagi, yang pertama rukun iman yang pertama itu rukun iman pada Allah, yang kedua rukun iman pada malaikat, yang ketiga rukun iman pada kitab, yang keempat rukun iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul, yang kelima rukun iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir rukun iman kepada qada dan qadar. Nah, insyaallah